Hai, baik lagi sama gua di channel Uncle Joe ya, channel bisnis kopi. Lebih banyak bahas bisnisnya dibanding kopinya. Anyway, di video kali ini gue mau curhat, mau sharing sama teman-teman. Sebetulnya bisnis kopi bisa gak sih membawa kita kepada kemakmuran? Bisa gak sih bisnis kopi membawa kita kepada kesejahteraan? Nggak cuma hari ini, bahkan sampai generasi di bawah kita, anak cucu kita. Bisa nggak kira-kira? Nah, ini strategi gua ya. Gua akan share ke kalian soal gua kotak-kotret. Kira-kira bisa nggak sih bisnis kopi membawa kita kepada kesuksesan yang kita inginkan? Nah, gua nggak tahu. Menurut kalian gimana? Coba tulis komentar di bawah. Kira-kira bisa atau enggak? Nah, tapi ini yang gue coba lakukan ya sebagai UKM, sebagai UMKM. Ya, jadi bukan corporate, omset belum pernah menyentuh 4,8 miliar per tahun. Jadi ya gue pikir kayaknya perlu ada hal yang gue strategi lain ya untuk mencapai ke sana. Ya kalau kita nunggu nyampe ke sana kan nggak tahu kan kapan kita nyampe ke sana, kita nggak tahu juga perkembangan bisnis. Dan kita juga di momen PPKM seperti ini, pandemi juga, strateginya apapun caranya harus kita coba kan gitu. Nah, ini yang gue lakukan. Tapi sebelum masuk ke materi ini, gue mau sama-sama kita satu frekuensi dulu nih ya. Jadi based on cash flow quadrant, cash flow quadrantnya Robert Kiyosaki ya, ada 4 kuadran ini. Jadi lu bisa lihat di sini ada E, ada SE, ada B, ada I. Ya, yang E itu adalah employee, which is semua orang yang bekerja memiliki bos ya, karyawan, buruh, pokoknya yang punya bos deh ya. Baik itu security maupun direktur, selama dia punya bos, dia ada di kuadran E, bagian E ini ya. Ini gue pernah bahas sih video ini, tapi lama banget dulu, dan ini udah umum sekali, banyak teman-teman bisa cari di ininya. Nah, ini cuma gue pengen relate aja sama kita yang di industri kopi. Nah, setelah dari E ini ada juga kuadran kiri satu lagi namanya SE atau self-employed. Self-employed ini semua orang yang mempekerjakan dirinya sendiri. Contohnya artis, dokter, pengacara, arsitektur, pemilik toko, pemilik kedai kopi. Ya, itu semuanya, dukun juga termasuk. Jadi itu self-employed. Jadi dia mentukarkan waktunya dengan uangnya. Kalau misalkan dia tidak aktif bekerja, ya dia tidak akan mendapatkan uang. Dia nggak aktif buka toko, ya dia nggak dapat uang. Kayak kemarin misalkan lockdown gitu, kita tutup tokonya, ya kita nggak dapat uang. Jadi ini active income ya, baik E, employee ataupun SE. Employee juga sama, dia harus kerja dulu selama 1 bulan baru dia dapat gaji. Bener kan? Jadi ini adalah kuadran sebelah kiri, E dan SE atau self-employed. Nah, yang kanan itu ada B atau business owner, itu sebuah bisnis yang memiliki sistem. Jadi udah bukan orang lagi yang menjalankan. Maksudnya bukan si ownernya udah nggak ngejalanin lagi, tapi dia udah punya sistem. Contohnya korporasi, franchise gitu ya. Terus juga network marketing. Ya itulah seputaran itu yang udah ada sistemnya intinya. Yang ketiga, yang keempat adalah investor I ya. Kuadran 4 ini yang memang kita akan kesana semua pada akhirnya. Kita harus bermain di situ, karena di titik inilah kenapa yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Karena ya 4 kuadran ini gitu. Kalau kita selama sepanjang hidup kita ada di kuadran kiri, di kuadran sebelah kiri ya, kita nggak akan kaya-kaya gitu. Kita harus pindah kuadran. Kalau lu mau kaya, ya lu mesti pindah kuadran gitu. Harus berpindah kuadran gitu ya. Dan caranya banyak cara, tapi prosesnya kurang lebih ya lu mesti mulainya mungkin dari kerja dulu, atau punya usaha dulu, lalu berpindah menjadi satu business owner. Ada yang langsung, ada yang memang udah lahir di keluarga yang kaya. Tapi anyway, kita balik lagi, kita harus sama-sama sepakat dulu. Kita mau pindah kuadran nih ceritanya, kita dari self-employed ke kuadran kanan, business owner ataupun investor ya. Nah, setelah
teman-teman kalau mau pindah kuadran, punya kedai kopi ya, udah punya kedai kopi terus mau berpindah dari kuadran kiri ke kuadran kanan. Ini ada beberapa poin yang mau gue sharing. Yang pertama adalah pastikan cash flow-nya sehat dulu ya. Gue pernah bahas video ini bersama RI1. Miliki cash flow yang sehat ya. Jadi teman-teman, bukan soal rame atau sepinya kedai kopi kalian, tapi cash flow-nya sehat. Cash flow-nya bankable, injectable gitu ya, investorable gitu. Dan kalau di audit tuh lu sehat banget ya, pajak udah bayar, sewa tempat udah bayar, masih menyisakan net profit 20-30%, itu good business banget menurut gua. Itu udah oke lah ya. Lu nggak rugi tiap bulan, lu masih punya net profit, bahkan lu bisa nyimpen saving gitu dari net profit lu ya. Jadi itu syarat pertama ya teman-teman, kalau mau berpindah kuadran atau mengembangkan instrumen lain di luar core bisnis lu, ya lu mesti punya sehat dulu cash flow-nya. Itu syarat pertama. Kalau belum sehat, jangan pernah coba-coba ya. Itu poin nomor 1. Nah, yang kedua, kalau memang kita mau jadikan bisnis kopi kita sumber income kita yang utama, yang paling yang memberikan kita uang utama lah, yang nomor 1 lah, ya pikirkan instrumen lain ya. Tadi yang pertama cash flow-nya sehat dulu, yang kedua pikirkan instrumen lain. Jadi udah punya cash flow yang sehat, udah bisa saving, uangnya udah ada di bank, itu udah tiap bulan lu keuntungannya udah nggak habis buat lu pakai, tapi masih menyisakan uang, lu taruh di bank. Daripada simpen di bank, lu pikirkan instrumen lain ya. Contohnya kayak saham, deposito, kripto, ataupun obligasi, apapun lah, sesuatu yang memang investasi melipat gandakan uang gitu. Nah, semuanya ada risiko ya teman-teman. Boleh konsultasi sama pakarnya. Kalau gue bukan pakar, gue juga melakukan itu untuk tujuannya berpindah kuadran, tapi gue tidak bermaksud mengajak kalian untuk masuk ke salah satu instrumen investasi, enggak. Karena ini gue sharing aja apa yang gue lakukan, karena gue harus memastikan finansial kita hari-hari mendatang tuh harus oke, harus sehat kan. Lu kan pengen dong mungkin membantu keluarga lu pengen bantu adik lu, mungkin orang tua lu pengen beramal suatu hari ya nanti ya. Jadi lu perlu punya finansial yang berlebih gitu, yang wealth, yang dibilang bukan cuma rich gitu ya, bukan kaya doang, tapi wealth, sejahtera gitu ya. Oke, ya nomor 2 itu pikirkan instrumen lain. Terus kalau gue, apa yang gue lakukan dari Uncle Joe, gue memasukkan aset gue, dana gue, saving gue itu ke kripto. Jadi gue memilih cryptocurrency untuk menjadi salah satu mesin leverage gue. Ada terobosan finansial gue, Sunda banget ya finansial ya. Terobosan finansial gue pakai cryptocurrency. Jadi gue mulai berani menginvestasikan dana nganggur gue ke cryptocurrency gitu ya. Nah, berapa besar sih? Nah, nomor 3 nih, sisihkan uang dari tabungan kalian yang udah kalian saving itu 10-20%. Jadi itu yang gue lakukan ya. Jadi gue menyisihkan 10-20% uang gue ke cryptocurrency gitu. 4 bulan yang lalu. Jadi gue ngomongin ini, gue udah melakukannya ya, bukannya gue cuma ngomong doang. Jadi itu yang gue lakukan. Jadi gue ada beli beberapa koin ya, kayak Bitcoin, Ethereum, terus juga ada BNB. Wah, ini seru banget. Jadi Dogecoin mungkin teman-teman juga tahu, ada Doge, dan ada apa lagi ya, banyak banget lah, ada 10.000 jenis koin gitu yang ada. Dan ya lumayan seru gitu, lumayan menyenangkan. Awal-awal dak-dikduk ya, kalau di kripto kan voltanya tinggi banget, naik turunnya jadi jantungan, dan benar-benar harus menggunakan uang dingin kalau masuk ke situ. Makanya kenapa gue bilang 10-20% aset lu yang lu punya lu masukin ke kripto. Gua masukin kripto. Jadi misalkan lu ada uang 100 juta ya lu masukin 10-20 juta di situ. Dan gue bukannya trader, gue bukan yang bermain di kripto jual beli, enggak. Gue investor. Jadi gue masuk pindah ke kuadran kanan itu dengan catatan gue udah punya cash flow yang oke, dan gue udah punya saving yang lumayan. Gue masukin 10-20% di investor.
Nah, gue bukan trader, jadi gue tidak melakukan jual beli yang short gitu. Gue mainnya long, gue taruh aja satu koinnya udah gue tinggalin. Jadi gue nggak gitu mikirin gitu. Walaupun mikirin ya, pada kenyataannya gue juga buka-buka aplikasi gue buat mantau. Tapi pada dasarnya gue melupakan uang itu dan biarkan dia berkembang aja. Gitu, gue nggak terlalu peduli sama berita-berita dan lain-lain yang negatif gitu. Gue peduli sama fundamentalnya. Ya mungkin perspektif gue salah gitu, mungkin juga gue nggak tahu gitu, tapi gue cuma believe aja. Gue baca-baca informasi yang gue dapet dan gue membeli satu koin investasi gue berdasarkan itu. Nah, kurang lebih itu sih yang mau gue sharing. Jadi cara gue itu, dan kalian teman-teman jangan mengambil konsultasi dari video ini ya. Teman-teman harus benar-benar melakukan riset sendiri, apalagi khususnya soal uang gitu. Nah, dengan cara begini, jawaban dari bisnis kopi atau kedai kopi bisa gak membawa kepada kesejahteraan? Jawabannya adalah bisa, gitu. Dengan cara ya, artinya kan kalian mengelola keuangan kalian. Jadi sebetulnya bukan masalah bisnisnya apa, ya bukan masalah apa bisnisnya, tapi ini si petaninya mengelola gak uang yang dia hasil panennya dari bisnis utamanya dikelola di mana gitu. Jadi poinnya bukan masalah bisnis kopi bisa membawa pada kesejahteraan atau enggak, bukan itu, tapi bagaimana cara lu mengelola apa yang lu hasilkan dari bisnis kopi lu. Gitu ya teman-teman ya. Jadi jawabannya adalah bisa ya. Gua bersyukur sekali bisa ada di industri kopi, sesuatu yang bikin gue happy ya, dan apalagi gue bisa sama banyak orang-orang bisa saling tukar isi hati kan, dan memberi inspirasi gitu. Dan ya itu gue rasa satu hal yang gue dapetin selain uang gitu, dan lumayan bikin gue enjoy dan nyaman gitu ya. Nah sekarang mulai masuk ke ranah gue berinvestasi. Gue rasa itu aja. Nah kira-kira menurut kalian mungkin punya cara yang lebih efektif atau efisien untuk melipat gandakan uang kalian. Gue tahu masih banyak banget yang memang udah ada di level sana ya. Gue masih pemula dan newbie, dan gue cuma investor ya pemula lah. Jadi sharing aja buat teman-teman UKM. Gue berharap kalian juga punya mindset yang sama, bahwa kekayaan itu bukan cuma soal uang, tapi bagaimana kita memilih mesin leverage kita ataupun pelipat gandaan untuk uang kita gitu ya, di dalam bentuk instrumen investasi lain. Ya kalau di bank kan ya lu kepotong biaya admin tiap bulan, nggak nambah-nambah lah uang lu, malah tergerus sama inflasi gitu ya. Jadi gue pilih ya sesuatu yang memang bisa menjaga nilai inflasi uang kita gitu. Jadi bukan ya 100.000 hari ini kan 2 tahun lagi bisa beda, bahkan 100.000 10 tahun yang lalu bisa beli apa, sekarang nggak bisa beli apa-apa. Jadi teman-teman perlu pikirkan soal ini. Gua rasa itu aja. Monggo kalian silakan riset masing-masing. Ini yang gue sharing. Jadi pastikan kedai kopi kalian membawa kepada hari demi hari makin dekat, membawa kalian kepada impian atau goals yang kalian punya. Dan ini yang gue lakukan. Jadi boleh ditiru boleh enggak, tapi please jangan jadikan video ini konsultasi. Kalian lakukan riset sendiri dan putuskan sendiri ya apa yang mau kalian gunakan. Thank you, sampai ketemu di vlog selanjutnya. Dah. Thank you ya yang udah nonton video ini. Jangan lupa subscribe sebagai bentuk dukungan lo terhadap